Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Nah, pada kali ini biasanya gini ya, kita sering menemukan pada kemasan-kemasan tanaman, kemasan-kemasan benih, bukan tanaman ya, kemasan-kemasan benih itu seperti timun hibrida, timun F1, jagung hibrida, jagung F1, cabai F1, oyong F1 dan lain-lain. Nah, sebenarnya F1 itu apa sih? F1 itu artinya filial 1 atau keturunan ke 1. Jadi ya, tanaman yang biasanya di kemasannya itu ada tulisannya, misal kayak timun renes F1 artinya filial 1. Filial itu artinya keturunan ke 1. Nah, yang dimaksud keturunan ke 1 itu keturunan dari indukan yang sudah yang sudah dicari betinanya itu yang bagus, jantannya yang bagus. Jadi itu hasil persilangan ya. Jadi filial 1 atau F1 itu adalah hasil persilangan dari dua tanaman, jantan dan betina, itu yang memiliki produk atau kualitas yang diinginkan. Misal di betinanya memiliki ketahanan virus, atau di jantannya memiliki ketahanan virus, atau sebaliknya seperti itu. Itu dikombinasikan ketahanan virus dan juga misal ketahanan virus dan kelebatan buah dikombinasikan di situ. Lah, hasil kombinasi itu akan disebut F1 atau filial 1 atau keturunan ke 1. Nah, ini. Lah, apakah dari benih-benih, misal kita beli cabai F1 nih, beli cabai F1 terus setelah itu kita tanam F1-nya kan biasanya bagus sesuai deskripsi di kemasan, buahnya lebat. Nah, kemudian kita mau menanam lagi menggunakan biji yang ada itu, biji dari tanaman kita yang F1 tadi. Lah, apakah hasilnya itu akan menjadi hasil yang baik atau sesuai tadi F1 yang kita beli? Misal tujuannya supaya irit lah ya. Supaya irit otomatis kita sudah nggak usah beli benih lagi, kita ambil bijinya dari tanah F1 ini, kita semai lagi. Nah, itu tidak bisa. Itu sudah menjadi F2 atau keturunan nomor 2. Nah, dari keturunan nomor 2 itu tadi akan muncul karakter-karakter yang bebas atau banyak karakter yang muncul lagi di situ. Jadi tidak akan bisa baik seperti indukan F1-nya tadi. Itu kekurangan F1 itu di sana. Jadi saran saya, kalau rekan-rekan petani Indonesia itu mau nanam cabai, mau nanam timun, belilah yang F1 lagi kalau pengen kualitas yang bagus. Tapi apakah ada tanaman yang kita bisa terus budidayakan tanpa membeli bibit lagi? Ada. Nah, di situ biasanya kita kenal dengan nama OP, Open Pollination, atau dia bukan dari keturunan jantan atau betina, keturunan indukan ya. Jadi, tapi ini terbatas, tanaman-tanaman OP itu terbatas. Itu biasanya dimiliki atau ada pada tanaman-tanaman tertentu, misal sawi, kacang panjang, buncis, terus CR atau cabai rawit itu ada yang OP, Open Pollination ya. Nah, kalau itu masih bisa, misal kita tanam hari ini kita beli kacang panjang, kanton tafi misal kita beli, kita semak, kita tanam, setelah itu kita akan ambil dari benih itu lagi untuk ditanam kembali. Itu biasanya 90% kualitasnya masih sama dengan indukan awalnya. Tapi 90% ya, tidak 100% seperti awalnya seperti itu. Nah, seperti tadi, kenapa kalau tanaman yang berlabel OP itu bisa diperbanyak lagi F2-nya dengan kualitas yang masih lumayan bagus atau 90%? Karena dia berasal dari satu gen, jadi tidak berasal dari dua gen atau jantan atau betina seperti itu. Jadi dia hanya satu gen diperbanyak lagi. Lah, makanya kenapa kalau tanaman OP itu masih kita bisa perbanyak lagi dengan kualitas 90%, hampir menyerupai indukan awal. Lah, pertanyaannya, kalau kita misal seorang petani mau membuat sendiri F1, apakah bisa? Bisa. Bisa dengan catatan kita memahami caranya, memahami ilmunya. Tapi itu tidak mudah, karena kita harus memahami ilmu genetik, kita harus mempelajari pemuliaan tanaman, seperti itu ya. Nah, biasanya ilmu pemuliaan tanaman itu dipelajari di bangku kuliah. Di tingkat kuliah, misal kita kuliah di Seed Production Technology atau produksi teknologi benih, itu akan ada di situ pemuliaan tanaman dasar. Tapi kalau yang mau spesifikasi lagi, kita ya harus masuk jurusan pemuliaan tanaman untuk belajar memperbanyak
belajar atau mencoba membuat F1 sendiri. Nah, proses F1 sendiri itu tidak simple ya, tidak mudah, membutuhkan biaya, tempat uji, waktu yang panjang. Biasanya tanaman-tanaman, kalau tanaman-tanaman kita pukul rata sudah semua tanaman, itu biasanya setelah 7 kali pengujian, 7 kali percobaan, 7 kali persilangan, itu baru bisa distabilkan sesuai dengan keinginan kita sebagai pemulia atau sebagai perakit varietas, seperti itu. Jadi ini ya, jadi saran saya kalau untuk para petani yang tidak sempat memikirkan cara merakit F1, ya sudah beli saja benih-benih F1 berkualitas kayak gitu ya. Kalau saran saya, benih-benih F1 itu di Indonesia itu sudah banyak perusahaan-perusahaan nasional yang milik bangsa, milik bangsa Indonesia asli, bukan milik asing. Jadi kalau kata yang punya Mas Pian itu, gunakanlah produk-produk Indonesia. Misal kalau di Indonesia itu ada PT Benih Citra Asia, itu memang asli milik anak bangsa dan kualitas benihnya tidak kalah saing dengan produk-produk F1 dari perusahaan-perusahaan asing, seperti itu ya. Dan ya ada juga sih perusahaan-perusahaan lain, misal seperti Benih Pertiwi, terus ada lagi apa yang punya nasional itu ya. Itu sih yang saya tahu, yang murni betul-betul punya nasional atau punya bangsa Indonesia, yang sekelas Benih Citra Asia, PT Benih Citra Asia ya, Bintang Asia merek dagangnya. Itu rata-rata benihnya adalah benih nasional, rakitan asli dari anak bangsa kayak gitu. Jadi kita bisa gunakan produk-produk itu. Dan apa mana yo? Liane benih, liane besi apa? Ya, oke. Dan produk-produk F1 yang lainnya ya ada juga sih, seperti milik Panah Merah, SW Seed, milik Kapal Terbang, Syngenta kayak gitu ya. Jadi ya yang penting itu ya gini, untuk para petani Indonesia kalau mau tanam benih, pastikan benih yang kita tanam adalah benih-benih F1. Misal kita mau tanam jagung, belilah benih-benih F1. Kenapa? Karena sudah terjamin kualitasnya. Tapi jangan sembarangan juga. Apakah di pasaran itu tidak ada produk palsu atau benih-benih yang dilabeli F1 padahal dia bukan F1? Ada. Jadi kita harus pintar-pintar memilih benih-benih yang betul-betul F1 asli, real F1 lah. Ciri-ciri yang asli seperti apa? Itu biasanya dari produk-produk, misal dari perusahaan-perusahaan besar seperti Bintang Asia, seperti Panah Merah, seperti Syngenta, seperti Kapal Terbang. Itu biasanya sudah produk-produk yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Mereka sudah melewati proses sertifikasi dari Badan Pemberi Sertifikat Benih, BPSB ya. Ya betul, mungkin kepanjangannya itu. Yang penting BPSB itu yang biasanya mereka akan melakukan cross check, mereka akan memastikan bahwa benih-benih yang dijual itu sesuai dengan label di kemasannya, seperti itu. Oke, itu saja masukan dari kita channel Sarjana Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sekali lagi gunakan produk-produk yang berkualitas. Dan kalau ada pilihan dari produk-produk itu yang diproduksi oleh anak bangsa, belilah produk anak bangsa. Supaya apa? Ketika kita membeli produk anak bangsa, otomatis kita membantu kemajuan negara. Oke, terima kasih, itu saja dari kita, channel Sarjana Indonesia, channelnya Rakyat Cerdas Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.